Halo, jumpa lagi dengan kuliah Kutub Channel. Channelnya para engineer. Baik, untuk materi hari ini masih terkait dengan pemrograman tiga dimensi ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas uh, rock contour, kemudian ada rock finish, kemudian ada finish contour, ada finish paralel, ada finish scallop dan sebagainya. Untuk hari ini saya tambahkan materi bagaimana cara membuat marking text ya. Marking text sama di waktu kita pemrograman CNC mill yang dua dimensi ya, kita pernah mempelajari marking text ya. Cuman kalau untuk yang dua dimensi yang sebelumnya kita marking teksnya pada bidang yang datar ya. Nah, untuk yang pertemuan kali ini nanti kita akan membuat marking teksnya atau istilahnya stamping ya. Stampingnya itu berada pada bidang yang miring ya, atau untuk bidangnya itu tidak flat ya. Bisa diaplikasikan ke dalam marking text di media atau benda kerja yang nanti profilnya itu kompleks ya, tidak hanya miring seperti ini, cuman bergelombang gitu juga nanti bisa diaplikasikan ke situ ya. Oke, langsung saja untuk pembahasannya ya. Jadi ini adalah contoh marking teksnya di bidang miring. Oke, kita mulai. Berarti langkah yang pertama kita buka dulu ya software Mastercam-nya. Klik OK. Baik, software sudah terbuka, berarti langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat gambar tiga dimensinya ya. Untuk contohnya saya berikan contoh yang sederhana ya. Jadi ini sebagai contoh pengaplikasian bagaimana cara membuat marking text di bidang yang miring atau tidak beraturan. Misal saya buat gambar tiga dimensinya dulu. Dari tampak depan ya, tampak depan, kemudian saya buat rectangle seperti ini. Untuk panjangnya semisal 100, untuk tingginya misal minus 20. Oke, fit screen. Nah, ini kemudian saya akan miringkan bagian yang ini ya. Miringkan, saya buat garis bantu dengan offset dulu ya. Di sini ada offset. Offset misal saya offset 10 mili. Kemudian di sini juga sama ya, 10 mili. Kemudian saya tarik garis seperti ini. Nah, ini kan berarti miring ya. Kalau dari tampak samping ini saya hapus. Mungkin yang bagian ini juga saya hapus ya dengan trim. Saya pilih divide. Nah, macam ini. Kemudian dari bidang tampak depan tadi yang sudah kita buat, kita akan ubah menjadi gambar tiga dimensi ya. Dimensi dengan cara klik solid kemudian extrude.
saya klik garis yang tadi telah kita buat ya. Untuk metode chainingnya saya pilih yang chain ya, atau defaultnya, dan klik OK. Kemudian saya akan tebalkan dengan penebalan di sini adalah 20 ya, 20 mm. Nah, kemudian saya akan menebalkannya menuju dua arah ya, jadi ke depan dan ke belakang. Saya klik both direction ya, klik semacam ini. Sudah jadi gambar bentukan 3 dimensinya ya, shaded untuk menampilkan gambar 3 dimensi. Saya kembalikan ke wireframe, kemudian saya hapus garis yang tadi ya, yang 2 dimensinya saya hapus. Nah, semacam ini ya, gambar 3 dimensi. Nah, kemudian gambar 3 dimensi ini akan kita proses dulu ya dengan toolpad 3 dimensi. Berarti kita harus pilih mesin dulu ya, mesin type, mill default. Kemudian saya klik ini properties, kemudian stock setup. Saya klik solid supaya cepat ya. Nah, ini adalah materialnya ya. Ini materialnya yang titik-titik merah. Oke, setelah kita set materialnya, baru kita membuat toolpadnya. Toolpad, kemudian saya pilih yang pertama rock dulu ya. Saya pilih rock, rock pocket. Kalau rock pocket berarti kita harus buat garis pembatasnya dulu ya. Garis pembatas dari sini sampai sini ya. Nah, ini nanti sebagai pembatasan pemakanan pocket. Saya klik toolpad, raw pocket. Oke, select drive surface, saya pilih atau saya klik gambar 3 dimensinya. Kemudian end selection. Kemudian untuk containmentnya ya, containmentnya artinya batas ya. Batasnya saya klik, saya pilih yang rectangle atau kotak yang terakhir kita buat. Kemudian klik OK. OK lagi. Kemudian di sini kita pilih tool ya, create new tool, kemudian end mill. Misal kita pakai end mill 10, klik OK. Colon dihidupkan, on. Kemudian fit rate-nya misal kita hitung ya, ini random saja ya, ini tanpa hitungan. Nanti kalau teman-teman ngisi silahkan dihitung dengan rumus ya, diaplikasikan ke dalam parameter surface rock pocketnya. Kemudian ini saya pilih absolute saja. Kemudian karena ini proses roughing berarti harus dikasih sisa ya, atau allowance atau stock to leave on drive 0,25 untuk nantinya kita pakai sebagai proses finishing supaya hasilnya halus. Kemudian step rocknya misal saya kasih 1 mili. Kemudian untuk entry-nya saya aktifkan entry-nya yang rem. Dan di sini pocket parameter. Untuk pocket parameter saya pilih salah satu dari ini ya, cutting methodnya ini saya pilih yang paralel spiral. Kemudian klik OK.
Nah, kita cek dulu ya simulasinya. Nah, ini adalah pemakanannya. Oke ya. Atau misal materialnya kita besarkan ya. 50 gitu ya. Ini 110. Nah, semacam ini ya. Oke, ini. Kemudian setelah proses roughing berarti ada proses finishing ya. Finishing, saya pencet ALT dan T untuk menghilangkan garis biru. Nah, ALT dan T ya. Dipencet secara bersamaan. Kemudian kita buat proses finishing ya. Finish. Kali ini saya pakai yang scallop saja ya. Scallop, saya klik ini, saya klik OK, klik OK lagi, klik kanan, create new tool, saya pilih spare mill atau end mill radius ya, atau bonus. Klik OK, kemudian kita atur dulu ya diameternya. Misal saya pakai diameter 6 mili. 6 mili berarti radiusnya nanti otomatis 3 ya. Nah, ini 3, oke. Ini silahkan diaktifkan kodenya jikalau perlu. Ini silahkan diisi sesuai dengan hitungan rumusnya ya. Ini saya isi random. Karena finishing berarti untuk stok to live on drive nya ini nilainya 0. Ini scallop-nya supaya hasilnya halus saya kasih 0,1. Semakin kecil semakin halus. Oke. Oke, sudah selesai ya. Kita simulasikan supaya kelihatan. Saya aktifkan change tool garis miring colornya. Ini supaya simulasinya tampak cepat ya. Nah, ini adalah proses finishingnya. Nah, ini toolnya muter ya. Ini supaya tampak lebih cepat saya pakai yang ini ya, turbo. Nah, ini adalah hasil dari proses roughing dan finishing yang tadi telah kita buat ya dengan program surface rough dan surface finish atau surface 3 dimensi. Oke, langkah yang berikutnya berarti kita tinggal buat ininya ya, apa, teksnya ya. Tadi kan yang mau kita bahas di awal kan marking teks pada bidang profil miring ya. Berarti di sini nanti kita buatnya. Berarti karena marking teks berarti kita harus buat teksnya dulu ya. Jadi kita pilih grid ya, grid kemudian letter, dan kita tulis misal Politama ya, Politeknik Pratama Mulia. Ini otomatis ya, kalau tingginya dikurangi ini otomatis juga kurang ya.
jadi secara proporsional. Dan klik OK. Saya klik di sini. Semacam ini. Kurang gede ya. Saya ulang, saya undo, create letters Polytama. Ini saya besarkan menjadi 13. Nah, semacam ini ya, Polytama. Kemudian dari tulisan Polytama ini nanti kita akan buat marking teksnya pada bidang yang miring. Solid, kok solid. Toolpad ya, toolpad. Saya tampilkan 3D-nya dulu. Ini saya buat warna lain ya, biar kelihatan nanti. Ini masih aktif, saya hapus dulu. Saya ubah warna Polytamanya menjadi warna merah saja. Oke, biar kontras ya, jadi kelihatan gitu. Saya tampilkan ke 3D ya. Berarti kita klik toolpad, kemudian finish ya, finish. Kemudian kita pilihnya yang project ya, project. Kemudian di sini muncul dialog select drive surface, berarti kita pilih bentukan 3 dimensinya. Klik macam ini. Kemudian kita klik end selection atau kita klik enter ya. Kemudian muncul jendela atau menu toolpad garis miring surface selection. Nah, maka kita klik di ini ya, di curves ya, curvesnya kita klik. Nah, di sini muncul select curves to project 1. Nah, kemudian kita supaya cepat ya pemilihan Polytamanya kan, kalau kita klik satu-satu kan kelamaan. Saya pilihnya yang ini saja, window ya, window itu artinya blok. Nah, semacam ini. Kemudian akan muncul ini sketch approximate start point. Kita disuruh menentukan start pointnya ya, atau titik dimulainya proses marking text. Misal saya klik sembarang aja di sini, yang penting di luar ya. Saya klik di sini. Nah, macam itu. Kemudian muncul select curves to project 22. Berarti artinya di sini ada 22 garis yang telah diseleksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan terus seterusnya. Nanti silahkan dihitung, nah pasti garisnya itu sebanyak 22. Kemudian diklik OK. Klik OK lagi. Kemudian kita pilih tool ya, create new tool. Create new tool berarti kalau kita marking text biasanya kita pakai yang ini ya, yang engrave tool. Pokoknya yang ujungnya itu lancip, biasa dipakai untuk mengukir ya. Atau bisa juga pakai ini ya, countersink, itu juga boleh, nggak masalah. Asalkan di ujungnya itu lancip ya. Saya pilih engrave tool. Kemudian di ujungnya ini misal diameternya 0,1, diameter toolnya itu 6 mili. Kemudian untuk sudut lancipnya ya, saya pakai misal 30 lancip gitu. Klik OK. OK. Goalnya diaktifkan jika diperlukan. Kemudian ini silahkan dihitung. Kemudian surface parameternya saya pakai yang absolut saja. Kemudian karena ini engrave ya, dia berarti harus masuk ke dalam dari bentukan 3 dimensinya. Berarti artinya di sini berarti
nilainya adalah minus 0,2 misal, jadi kedalaman markingnya nanti 0,2 mm marking teksnya ya. Kemudian finish project, kemudian saya klik retract between cuts, kemudian saya klik OK. Oke, sudah berproses. Ini kalau kita lihat ya, nah ini adalah gerakan dari toolnya nanti. Kita backplot dulu. Nah ini adalah proses mengukirnya atau membuat markingnya. Oke, sekarang coba kita lihat simulasinya. Saya pakai turbo ya biar cepat. Nah, macam ini. Ini adalah hasil dari marking teksnya ya pada bidang atau profil miring. Oke, cukup mudah ya. Jadi begitu cara membuat atau cara bikin project marking teks pada bidang yang miring. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Silahkan nanti teman-teman kerjakan tugas yang nanti akan saya share ya. Jadi kurang lebih nanti untuk tugasnya sama ya, nanti kalian bikin marking text pada bidang yang miring, cuman nanti ditambahkan dengan proses-proses yang lain. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir ya. Jangan lupa like video saya dan share ke teman-teman kalian yang sedang belajar software Mastercam atau sedang belajar program CNC, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru di kuliah kutub yang berikutnya. Terima kasih.